Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel tentunya di episode 14 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan, dimana nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan, dimana lagi-lagi si Roni yang bekerja sama bersama si Priska dan Alia. Lalu Roni pun mencoba untuk mencari file-file tentang perusahaan Buana, dan si Roni pun masuk ke ruangan kerjanya Dewa dan membuka laptopnya untuk mencari file-file tentang Buana Corp. Lalu Priska pun menelpon Roni dan menanyakan hasil kerjanya si kadal buntung Roni. Roni pun mengatakan, nanti kalau saya dapat, saya pasti memberitahu kamu Priska dan yang lainnya, ucap si kadal buntung Roni. Di saat Roni sedang membuka laptopnya, tiba-tiba Bu Para pun datang. Tentu saja si Roni sangat terkejut. Begitu juga Bu Para sangat terkejut atas apa yang dilakukan si kadal buntung Roni. Lalu Bu Para pun menanyakan ke Roni, sedang apa kamu buka-buka laptopnya Dewa? Terlihat si kadal buntung Roni pun kebingungan. Tak lama kemudian Dewa pun datang dan menanyakannya ke Bu Para, ada apa ini mah? Ucap Dewa. Lalu Bu Para pun menceritakan apa yang dilakukan si kadal buntung Roni. Tentu saja Dewa sangat geram terhadap si kadal buntung Roni dan langsung menghajar si kadal buntung Roni, yang akhirnya Lipia pun datang dan menarik Roni keluar dari ruangan tersebut. Lalu di keesokan harinya terlihat Dewa dan Nana yang berada di meja makan, di mana Dewa dan Nana sedang membicarakan Bu Diana, ibu kandungnya Nana dan Lula. Nampaknya si kadal buntung Roni pun kembali menguping apa yang dibicarakan Dewa dan Nana. Lalu Roni pun menghampiri Dewa dan Nana. Lalu lagi-lagi si kadal buntung Roni pun mengatakan yang membuat Dewa kembali geram atas perucapan si kadal buntung Roni dan langsung menghajar perutnya si Roni sampai ngagudubrak, yang akhirnya si Roni pun pingsan terkapar di lantai. Lalu Dewa setelah menghajar si kadal buntung, Dewa dan Nana pun pergi ke rumahnya Pasha untuk menjenguk Lula, membesuk mamahnya yaitu Bu Diana yang sedang di rumah sakit. Di sisi lain, di mana Bu Diana yang sedang berada di rumah sakit, Bu Diana terlihat Pak Arman mencoba untuk menenangkan Bu Diana, dan Bu Diana pun mengatakan dan memohon agar Nana dan Lula tidak mengetahui tentang penyakitnya. Tak lama kemudian dokter pun datang dan menyarankan untuk mencari donor ginjal yang biasanya terdapat pada keluarga atau anak kandungnya, ucap dokter tersebut. Lalu Pak Arman pun mengatakan ke Bu Diana hanya Nana dan Lula yang bisa membantunya. Lagi-lagi Bu Diana pun mengatakan, jangan mas, biarkan saya mati saja, ucap Bu Diana. Lalu Pak Arman pun keluar meninggalkan Bu Diana untuk menemui Nana dan Lula. Tentunya Bu Diana pun mencabut impusan yang nempel dan mengajar Pak Arman. Terlihat Bu Diana yang mencoba menghalangi Pak Arman agar tidak mengatakannya ke Nana dan Lula. Dan tiba-tiba saja Dewa pun datang dan mendengar apa yang diucapkan Bu Diana dan Pak Arman. Dewa pun meminta ke Pak Arman agar tidak mengatakannya ke Lula dan juga Nana, apalagi ke Nana saya tidak akan mengasih izin sama sekali, ucap Dewa. Dan tiba-tiba saja Nana pun datang setelah dari kamar kecilnya. Tentunya Dewa sangat terkejut atas kehadiran Nana. Begitu juga Nana sangat heran dengan apa yang diucapkan Dewa dan Bu Diana juga Pak Arman. Nana pun menanyakannya ke Pak Arman dengan apa yang didengarnya. Namun tiba-tiba saja Bu Diana pun menjawabnya pertanyaan dari Nana dan mengalihkan
ke alasan lain. Nah, sobat, akankah Nana dan Lula akan memberikan ginjalnya untuk Budiana? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogle pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.